Halo footballers, balik lagi bareng gue Zik dari Telefood, dan kali ini gue bakal bagiin tips ke kalian gimana caranya untuk memilih sepatu yang cocok untuk kaki lebar. Ini tips bakal valid karena gue sendiri adalah seseorang punya kaki lebar, jadi pastiin tonton sampai habis. Dan di akhir video gue bakal bagiin sepatu-sepatu mana yang cocok, merek-merek sepatu, jenis sepatu apa yang cocok untuk kalian pakai kaki lebar. Jadi pastiin tonton sampai habis. Let's go. Oke, jadi dalam memilih sepatu yang cocok untuk wide fit itu sebenarnya susah-susah gampang, karena kita pada akhirnya bicara fakta kalau misalnya banyak banget sepatu zaman sekarang itu cocoknya untuk kaki slim. Jadi menurut gua sekarang itu kalau misalnya nyari sepatu untuk wide fit itu susah-susah gampang, karena banyak banget sepatu sekarang justru cocoknya untuk kaki slim. Dan kalau misalnya dibandingkan oleh zaman dulu tuh banyak banget sepatu yang untuk wide seperti Adipure, Eleven Pro, Adidas Predator, Total 90, Tiempo, dan masih banyak lagi. Jadi ini emang agak tricky untuk nyari sepatu wide zaman sekarang. Tapi gue punya tips-tips yang akan gue bagikan di video kali ini. Oke, jadi yang pertama adalah pilih material sepatu yang cocok untuk kaki wide. Material yang cocok itu apa? Menurut gue material yang cocok itu adalah leather dan juga knit. Kenapa? Karena itu adalah bahan yang bakal mengikuti bentuk kaki kita. Contohnya kita bisa lihat di Phantom Venom dan juga Adidas Predator, juga banyak banget sepatu kulit seperti Mizuno dan lain sebagainya. Kenapa? Itu cocok karena itu bakal mengikuti bentuk kaki kita. Dan menurut gue, personally gue bakal lebih memilih leather, karena selain bakal ngikutin bentuk kaki kita, lama-kelamaan itu sepatu leather pasti bakal semakin soft ketika makin sering kita pakai dan kita rawat. Jadi untuk kaki wide itu sebenarnya gue rekomendasiin untuk leather. Dan banyak banget rekomendasinya seperti Mizuno dan lain sebagainya, dan akan gue jelasin lebih di akhir video nanti. Dan tips nomor 2 adalah lihat bentuk sole plate-nya. Ini adalah tips yang tricky dan juga kita butuh mata yang jeli, karena biasanya sepatu untuk kaki wide itu bentuk sole plate-nya lebar banget dibandingkan dengan yang slim. Contohnya kita bisa lihat di sepatu ini slim banget. Bandingkan dengan ini, justru lebarnya berbeda banget. Padahal size-nya sama. Jadi kalian bisa nentuin tuh sepatu mana yang cocok untuk wide dan slim. Ini adalah Nike Mercurial dan ini adalah Phantom Venom. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat sepatu ini cocok atau enggak ketika kalian lihat di toko atau online, bisa kalian mau beli online itu kalian lihat dulu nih gambarnya, kira-kira bentuk sole plate-nya kayak gimana sih. Kalau misalnya bentuk sole plate kayak gini, berarti ya ini udah auto untuk slim fit. Dan kalau misalnya kayak gini kan lebih lebar, jadi ini adalah sepatu yang cocok untuk wide fit. Sesimpel itu sih caranya. Yang pertama material, dan juga yang kedua kita bisa lihat dari bentuk sole plate. Kita lihat nih sekali lagi. Kelihatan banget kan bedanya. Ini padahal size-nya sama, ya size yang gue pakai adalah 42,5, 27 cm, 8 UK, dan 9 US kalau nggak salah. Tapi bentuk sole plate-nya beda, dan rasa nyamannya juga ketika kita pakai juga beda. Kita lihat dulu. Kalau misalnya kalian mau beli di store juga, kalian harus lihat dulu dan bisa fitting. Makanya gue rekomendasiin buat kalian yang tipe kakinya aneh-aneh itu untuk lebih datang ke store, karena bisa coba-cobain dulu nih, ini enak gak sih, ini enak gak sih, kayak gitu. Dan yang ketiga, jangan pernah kalian beli sepatu laceless. Kenapa? Karena biasanya nih kaki lebar itu bentuknya beda-beda setiap orang. Misalnya ada yang lebar di bagian agak ke depan, di bagian jari-jarinya lebar, atau di bagian sampingnya lebar, itu beda-beda. Kenapa bukan laceless? Karena laceless itu udah lu beli, udah nggak bisa di-adjust lagi karena nggak punya tali sepatu. Nah, kalau misalnya kaki kalian wide, gue saranin untuk pakai lace, karena kalian bisa adjust nih, kalian bisa atur lagi. Ini kira-kira sempit di sini nih, antar gue longgarin kayak gitu. Jangan pernah beli sepatu lace. Pertama, selain mahal,
dan juga nggak bisa kalian adjust. Gue udah jelasin secara lengkap di konten video kenapa jangan pernah beli sepatu laceless di sini. Kalian bisa cek. Itu alasan yang gue berikan cukup detail dan bisa jadi pertimbangan kalian kenapa jika kalian punya kaki white jangan pernah beli sepatu laceless. Emang sih kelihatannya keren, tapi ya kalau misalnya kalian gak nyaman juga percuma. Dan gue punya tips ekstra buat kalian jika kalian misalnya udah terlanjur nih, kalian udah beli sepatu Mercurial untuk slim fit, tapi kalian white. Gue punya tips and trick untuk kalian yang kalian bisa coba di rumah dan juga kalian bisa pakai nih ketika kalian mau main. Jadi tips yang pertama adalah pakai kaos kaki tipis. Kenapa harus pakai kaos kaki tipis? Yaitu supaya kita bisa punya ruang ekstra di sepatu kita. Biasanya kalau kaki white tuh pakai sepatu slim kan bisa penuh banget tuh, bulky banget. Gimana cara ngatasinnya? Ya pakai kaos kaki tipis. Tapi pakai kaos kaki tipis juga beresiko karena bahannya tipis dan membuat kaki kita blister atau kapalan atau lecet dan lain sebagainya. Jadi gimana caranya? Jadi menurut gue belilah kaos kaki tipis yang teknologinya bagus, yang agak mahal gitu. Karena menurut gua itu bisa mengurangi resiko kalian terkena blister atau juga lecet. Kalau kalian mau beli biasa harganya sekitar 250 ribuan ke atas. 250 ribu sampai 200 ribu. Biasa segitu sih price range-nya, di antara 200 sampai 300 ribuan. Itu biasanya yang produksi adalah brand-brand gede seperti Nike, Adidas, Puma. Itu berguna banget untuk mengurangi resiko terkena blister tapi juga tetap tipis dan nyaman. Dan menurut gue itu adalah opsi yang bagus dibandingkan kalian harus jual rugi sepatu kalian. Misal kalian salah beli sepatu, itu lebih menjadi opsi yang lebih baik. Dan lama-kelamaan juga sepatu-sepatu zaman sekarang itu bakal ngikutin bentuk kaki kita, apalagi kalau misalnya bahannya knit. Itu dia. Jadi yang pertama adalah beli kaos kaki yang bahannya tipis. Dan tips yang selanjutnya adalah kita pakai trik menali sepatu. Jadi biasanya itu kan orang nali sepatu ya nali sepatu biasa aja gitu. Kayak misalnya ini. Kita nali sepatu normal kayak gini misalnya. Ini nali sepatu yang normal. Jadi cara mengatasinya jika kalian punya kaki white, terlanjur beli sepatu yang slim adalah kita kosongin rongga tali sepatu mana yang kita nggak nyaman di situ. Kalau misalnya gue lebarnya biasa di bagian depan, jadi gue ngosongin rongga bagian depan tali sepatu itu. Seperti ini contohnya, kelihatan nggak? Ini gue kosongin di sininya nih, 2 tali sepatu di sini gue kosongin agar gue bisa punya ruang lebih untuk pakai sepatu ini dengan nyaman. Dan ini tips yang berhasil karena gue melakukan ini sejak kecil, sejak SMA. Jadi gue tuh sempet salah beli sepatu terus dan gue kepikiran kenapa nggak gue kosongin. Dan juga banyak banget pemain pro yang make tips ini. Kayak misalnya gue waktu itu pernah lihat Jesse Lingard make kayak gini di talinya itu di custom. Karena ya ini yang bagusnya dari sepatu make tali dibandingkan yang laceless. Karena itu kita bisa ngatur nyamannya kita naliin kayak gimana sih. Dan ini juga bisa menjadi teknologi yang menginfluence Puma untuk melakukan inovasi dengan membuat Puma Future. Puma Future ini punya opsi untuk nali bebas, kita mau nali kemana aja. Contohnya kayak gini, ini gue nali ngasal gini kan. Jadi kalian bisa tes nih nyamannya kalian gimana sih nalinya. Puma memberikan kalian kebebasan untuk melakukan itu. Jika kalian punya sepatu white, kalian nggak perlu kayak gitu lagi. Tapi misalnya agak kurang nyaman sedikit, kalian bisa buat adjustment kayak gini. Dan sebagai pengguna sepatu speed, gue suka banget sepatu speed, tapi sayangnya kaki gue lebar, ya gue mencoba mengakali ini. Karena gue udah beberapa kali dikirimin Nike sepatu yang slim kayak gini. Ini Nike Mercurial Vapor, tapi gue gak nyaman makanya. Pada akhirnya ketika gue gak nyaman ya gue mencoba melakukan ini. Dan menurut gue ini berhasil. Jika kalian ingin nyoba silahkan. Dan selain itu gue juga make contohnya di sepatu Mizuno Morelia Neo. Gue make tips ini karena Mizuno Morelia Neo itu cukup slim. Jadi gue make tips ini dan udah beberapa kali gue pakai. Kalau misalnya kalian lihat di Instagram gue foto-foto yang gue main bola itu, biasanya gue pakai sepatu itu emang gue kosongin di bagian depan sininya agar bisa lebih nyaman aja kaki gue. Biasa kalau misalnya kita main terlalu ngepres sepatunya sama kaki kita kan juga nggak nyaman juga. Menurut gue tips
nali sepatu ini bisa menjadi rekomendasi untuk kalian. Dan kali ini gue bakal rekomendasiin sepatu-sepatu apa aja yang cocok untuk kalian yang punya kaki lebar. Yang pertama gue punya Puma Future. Ini yang pertama karena Puma Future ini memberikan opsi kita kebebasan untuk melakukan adjustment opsi tali sepatu mana sih yang cocok untuk kita, dan apalagi bahannya juga rajutan dan juga bakal ngikutin bentuk kaki kita. Selain itu juga ada kebebasan nih karena lacing hole-nya itu banyak banget. Kalian bisa lihat di sini tuh, lubangnya banyak banget dan kita bisa tes eksperimen kayak gimana nyamannya untuk kita. Jadi yang pertama adalah Puma Future dan selanjutnya adalah Phantom Venom. Sampai gue punya dua di sini. Ini adalah sepatu Nike yang dibuat untuk wide fit dan menurut gue ini nyaman banget, apalagi buat para striker mungkin atau pemain-pemain yang suka melakukan shooting karena ada shoot-shieldnya juga, dan juga bahannya adalah Flyknit. Menurut gue ini nyaman banget. Kita bisa lihat dengan bentuk sole plate yang lebar. Ini adalah sepatu, menurut gue sepatu yang cocok untuk wide fit. Dan selanjutnya adalah Puma One. Jadi Puma kali ini mengeluarkan dua silo sepatu yang menurut gue bener-bener cocok untuk kaki wide. Walaupun ini nggak terlalu cocok untuk kaki wide banget, tapi karena bahannya ini kulit, otomatis ini bakal ngikutin bentuk kaki kita. Dan ini adalah perpaduan yang tepat banget menurut gue dari Puma. Dan kali ini Puma Future, Puma One tuh adalah kombinasi yang perfect. Menurut gue ini tahun yang baik untuk Puma. Dan video review dari Puma One ini udah pernah gue buat, dan silahkan kalian cek video di sini. Dan jika kalian ingin beli Puma One, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi, silahkan diklik. Dan rekomendasi sepatu yang gak ada di studio, yang gak gue punya tapi gue tahu itu cocok banget untuk wide fit adalah Copa 20.1, Adidas Predator 20.1 yang middle cut dan juga low cut, bukan laceless. Dan juga selain itu adalah Nike Premier 2.0. Itu adalah sepatu yang cocok untuk kaki lebar, dan menurut gue Nike Premier 2.0 itu adalah sepatu yang cukup murah dan juga kualitasnya cukup bagus menurut gue. Kalian bisa dapetin sepatu top grade yang lebih murah daripada Tiempo, tapi juga kualitasnya sama bagusnya. Dan juga yang terakhir adalah Nike Tiempo Legend 8. Itu adalah sepatu yang cocok untuk wide fit karena bahannya leather, dan juga semua sepatu Mizuno menurut gue cocok-cocok aja untuk kaki lebar karena bahannya adalah leather dan cocok untuk wide fit. Pastiin kalian cari sepatu yang bahannya leather atau rajutan. Lihat bentuk sole plate dan juga jangan beli sepatu laceless. Itu adalah poin-poin penting dari gua di video kali ini. Dan semoga kalian suka dengan tips and trick yang gue bagikan. Silahkan kalian klik like jika kalian menganggap tips ini berguna banget, dan jangan lupa untuk komen apa aja. Kalian bisa menganggap tips ini berguna atau enggak, komen aja apa pendapat kalian di video ini. Silahkan komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe untuk terus berlangganan konten-konten terbaru dari Telefuti. Gue Zikri, peace, love, and takers. I'm out. Bye. Oh iya, males banget beresinnya cuy. Allah.